Oke, cek sound. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar suara saya? Tadi sebelumnya saya terpental nih, ada sinyal. Aman ya? Oke. Oke, jelas ya. Suaranya kurang jelas. Masih kurang jelas, Ibu? Sudah jelas. Sudah terdengar ya? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salam wa ba'du. Ya, puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul, bertemu ya, bertemu di ruang Zoom ini ya Bapak Ibu ya, bertemu secara wajhan wajhun, secara Zoom online ya, meskipun tidak secara langsung bertemu, tapi rasanya seperti bertemu nih ya, Masya Allah ya, luar biasa ini ya Zoom kita pada hari ini hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Nah, tentunya pagi hari ini saya rasa merupakan pagi yang sibuk ya Bapak Ibu ya. Pagi hari subuh-subuh sudah bangun lagi untuk mempersiapkan anak ya mungkin yang baru masuk sekolah. Nah, ya gimana hari pertama anak sekolahnya Bapak Ibu atau mungkin ada yang belum masuk anak sekolahnya baru minggu depan ya. Karena mulai jalan hari ini jalanan sudah mulai ramai ya, sudah mulai ramai. Biasanya 2 minggu sebelumnya jalanan pagi hari ini lenggang. Nah, aktivitas di pagi hari ini sudah damai, tapi hari ini Masya Allah ya sudah mulai ramai kembali. Nah ya, sudah mulai aktivitas sekolah sudah mulai berjalan lagi. Nah, ya, alhamdulillah review Pak ada Pak Pikbook Backbook ya kan apalagi yang anaknya baru MPLS ya dari SMP ke SMA terkadang dibawa diminta untuk membawa peralatan dan benda yang luar biasa ya aneh-aneh biasanya ya kadang-kadang di bahasanya tuh diarahkan yang lain ya sinonim ya jadinya ya. Kita disuruh berpikir nih apa gitu ya. Insya Allah ya kadang-kadang emaknya nih yang repot nih ya. Karena anaknya baru bilang subuh, Mak, ini diminta untuk bawa candi Prambanan. Waduh, subuh-subuh gimana nah cari-cari? Kita cari candi Prambanan ini ya. Insya Allah. Ya, tapi siang hari ini teman-teman semuanya, ya di tengah aktivitas siang hari ini tentunya ada yang ini ada yang lagi nyetrika, ada yang sedang mungkin masih di sekolah, masih di luar atau lagi di rumah. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu meluangkan dirinya untuk ikut Zoom training yang diselenggarakan oleh SR12 University ya. Hari ini kita akan sharing-sharing tentang keuangan. Nah, di sini siapa yang memiliki kendala di keuangannya? Ya, saya kadang-kadang ada omsetnya udah jualan tapi kok hasilnya kok nggak ada ya. Nah, saya ini suka ketuker nih antara uang pribadi sama uang bisnis sama uang jualan. Nah, siapa di sini yang memiliki kendala permasalahan di keuangannya boleh sharing-sharing dulu di Zoom chatnya kita aktifkan ya teman-teman. Ya, tulis di Zoom chatnya kendala teman-teman masalah keuangan ini apa ya. Oke, ini tidak oke. Profit nggak terpakai terus. Oke, masih susah pisahin uang modal dan keuntungan. Oke, ya. Masalah pencatatan. Oke. Ada lagi masalah keuangan yang penting jangan ada cash. Masalah keuangan yang penting jangan ada cash. Nah, Masya Allah. Uang modal sama keuntungan nyampur. Oke ya, kurang modal karena beli cash dan transfer. Masya Allah. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang memiliki kendala permasalahan keuangannya. Yang mungkin masalah catatannya, ya masalah perhitungannya, bagaimana cara menghitung nih agar kita ini jualan kita rugi atau untung nih, ya profit atau laba. Nah, sering jadi tuyul nih coach, comot-comot coach, Insya Allah ya.
Oke, kesempatan siang hari ini ya izinkan saya untuk sharing tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan. Nanti juga saya akan memberikan simulasi sederhana dan juga template-nya dalam bentuk Excel yang bisa teman-teman gunakan. Saya juga izin share dulu untuk membuka materinya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ya. Kalau misalkan kita teman-teman saat ini adalah menjadi mitra bisnis SR12 yang menjadi pembisnis, apalagi eh, banyak juga dari mitra-mitra kita yang belum ada sekali basic tentang pengalaman berbisnis, tapi benar-benar dengan tujuan, dengan niat yang tulus dan lillahi ta'ala untuk memperbaiki perekonomian, untuk menambah penghasilan dan lain-lainnya, akhirnya terjun ke bisnis SR12 ya. Eh, ada juga mungkin teman-teman ada yang sudah berpengalaman di bisnis sebelumnya, ya, jadi punya bekal mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, sehingga nanti menjalankan bisnis SA12 ini sudah mengetahui secara baik dan secara detail agar bisa mengantisipasi, ya. Mengapa sih kita penting namanya mengelola keuangan? Sangat penting ya, Bapak Ibu ya, agar kita bisa mengetahui nih cash flow kita nih, ini bisnis kita berjalan dengan baik atau tidak, ini bisnis kita berjalan dengan sehat atau tidak, itu ya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu nih menjalankan bisnis SR12 itu biasanya rata-rata keuangannya sehat-sehat nih ya. Kalau mau Bapak Ibu mau bisnis yang sehat, maka berbisnislah SR12. Kalau misalkan mau berbisnisnya yang hasilnya cakep-cakep, yang cantik-cantik, maka juga berbisnislah bisnis SR12. Kenapa? Ya karena SR12 itu menjual produk-produk kesehatan dan juga produk kecantikan. Kalau misalnya Bapak Ibu nih mau mau keuntungannya berlipat-lipat, maka bisnisnya adalah bisnis baju ya. Nah, seperti itu ya. Betul ya. Kalau misalkan mau berbisnisnya mau keuntungan berlipat-lipat, maka bisnis baju ya. Maka nanti setiap harinya kita akan ada keuntungan berlipat-lipat tuh ya, melipat baju seperti ada Ibu Ita Rahman nih lagi menyetrika sepertinya nih ya, lagi lipat-lipat baju nih. Ya. Nah, pengelolaan keuangan bagi mitra bisnis SR12. Ya, izin hari ini kita akan sharing tentang pengelolaan keuangan SR12. Nanti saya ada template-nya. Perencanaan keuangan mengapa sih? Ya, kita perlu namanya perencanaan keuangan. Karena perencanaan keuangan itu apa? Proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan juga terencana. Ya, jadi perencanaan keuangan ini adalah proses untuk mencapai tujuan kita. Kita ingin mencapai tujuan apa di bisnis SR12 ini? Bapak Ibu pengen menjadi ingin membeli barang-barang impian, baik itu nanti rumah impian, mobil impian, bahkan pergi umroh dan juga haji untuk pada dengan orang-orang yang dicintai. Nah, itu merupakan tujuan kan, tujuan yang kita buat ya dan juga agar kita bisa mencapai tujuan tersebut, maka kita berbisnis ya dengan wasilah bisnis yang kita jalani kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu namanya dana atau mungkin uang. Nah, maka dari itu kita memerlukan perencanaan keuangan dengan baik agar tujuan kita ini bisa secara bertahap kita capai. Nah, mengapa kita membutuhkan perencanaan keuangan? Nah, karena juga sebagai untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dan juga jangka pendek atas keputusan usaha. Nah, sebagai alat pengawasan dan juga pengendalian kegiatan usaha sehari-hari dan juga untuk mendapatkan dana bantuan atau pembiayaan dari lembaga penjamin dana dan juga untuk mengatur dengan siapa kita harus bekerja sama dan juga untuk memotivasi perhatian dan fokus terhadap perusahaan. Nah, dan juga kita juga bisa mencapai tujuan financial freedom, bebas hutang dan ada pendapatan investasi ya serta terproteksi dari diri kita. Nah, mengapa kita butuh perencanaan keuangan? Karena emang ujung-ujungnya adalah agar kita bisa menjadi financial freedom. Ya, financial freedom yaitu adalah kita tidak lagi memiliki hutang, kita sudah terbebas dari biaya-biaya tagihan-tagihan. Nah, terus juga kita sudah punya dana darurat untuk pendidikan kita, untuk kesehatan kita, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu sangat dibutuhkan bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang perencanaan keuangan. Nah, prinsip keuangan untuk berbisnis adalah yang pertama nih, Bapak Ibu nih, yang banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh mitra S12, yaitu masih banyaknya uang pribadi dan uang usaha tercampur ya, kadang-kadang tadi ada yang dikit-dikit ya, pakai uang bisnisnya. Nah, mulai saat ini ya pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ya, kenapa? Karena untuk mengetahui nih ya, agar
usaha kita berjalan dengan baik gak sih? Ya, untungnya lebih besar atau mungkin untungnya lebih besar dari bulan sebelumnya. Nah, kita akan mengetahui nih setelah kita pisahkan uang pribadi kita dan juga uang usaha kita. Bagaimana caranya? Ya, secara bertahap kita mulai sisihkan bertahap-tahap nih. Ya, kalaupun memang ternyata sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kita selalu menyamakan uang pribadi, uang usaha itu adalah sama-sama milik pribadi. Nah, maka mulai sekarang coba untuk dipisahkan sedikit demi sedikit. Oh, ini uang pribadi, oh ini uang usaha. Ya, caranya mungkin bisa membuat rekening bank yang terpisah. Jadi, untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, baik itu ada yang melakukan transfer untuk pembelian produk atau mungkin Bapak Ibu juga membeli produk kepada leader. Nah, itu menggunakan rekening yang sudah dikhususkan untuk usaha. Kalaupun ternyata memang mau menggunakan uang usaha, maka nanti kita nanti bisa nanti menggantinya. Oke, saat ini saya menggunakan uang uang usaha saya nih. Nanti dalam waktu berapa waktu Ibu harus mengganti lagi nih uang usahanya nih agar nanti cash flow tetap dijaga. Ya. Terus juga harus menganggarkan pengeluaran dengan bijak. Nah, ya kita juga harus mengeluarkan ya, merencanakan dengan baik pengeluaran itu dengan bijak. Jangan sampai pengeluaran kita ini lebih besar daripada pendapatan kita. Ya, jangan sampai besar pasak daripada besar tiang ya jadi besar pengeluarannya. Nah kadang-kadang kita terlalu over mengeluarkan barang ya pengen makan kita mungkin makan tidak mungkin oke lah kita makan bisa karena makan merupakan kebutuhan kita tapi mungkin mungkin kita akan melihat nih secara harganya ya mungkin sekarang karena mungkin kita lagi merintis Bapak Ibu bisa makan ya sesuai dengan budgetnya jangan terlalu besar untuk mengeluarkan budget-budget yang kiranya tidak perlu atau mungkin untuk gaya hidup dan lain-lainnya. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk ngopi, ya ngopi di luar, mohon untuk kurang-kurangi lagi ngopinya karena kita harus menganggarkan nih pengeluaran kita nih. Jangan sampai nanti pengeluaran kita ini lebih besar. Terus juga nanti kita harus mengontrol arus kas. Ya, arus kas kita juga nanti harus kita kontrol. Ya, perputaran uangnya bagaimana nih? Nanti kita juga harus tahu nih dari keuntungan yang kita dapat berapa sih yang harus kita sisihkan untuk modalnya. Nah, dari pendapatan kita 1 juta misalkan berapa sih yang harus kita sisihkan untuk modal lagi. Jadi agar bisnis kita berjalan dengan lancar lagi, ya agar cash flow kita berjalan normal ya dan juga lancar. Nah, terus juga kita harus memiliki dana darurat. Ya, Bapak Ibu nanti harus memiliki dana darurat karena dana darurat ini juga penting kita miliki ya, apalagi kita sebagai pebisnis ya. Kalaupun memang seorang pegawai, nah biasanya kadang ada asuransi BPJS yang mengcover pada saat mungkin ada aktivitas atau kegiatan yang tidak diinginkan. Nah, tapi kita sebagai pebisnis juga harus punya nih dana darurat nih. Ya, mungkin nanti untuk dana pendidikan, untuk dana kesehatan, untuk dana lain-lainnya ya sehingga nanti ketika ada emergensi ya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan emergensi dan butuh dana yang besar, nah kita sudah punya dana darurat tersebut. Nah, terus juga kita harus memiliki proteksi pendapatan dan tempat usaha, ya proteksi mungkin secara mungkin bisa asuransi, asuransi kesehatan dan juga lain-lainnya. Nah, terus juga nanti ujungnya ketika kita sudah bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita bisa melakukan diversifikasi dan juga ekspansi usaha. Misalkan saat ini kita fokus di bisnis SA12, ya mungkin nanti kalau darulah kita bisa punya klinik kecantikan atau juga kita bisa punya eh, juga beralih ke sama juga dengan MUA jadi makeup artist bisa facial treatment dan lain-lainnya jadi dengan kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik kita bisa melakukan ekspansi usaha kita. Nah, tantangannya apa sih? Tantangan arus kas yang biasa dihadapi oleh usaha nih, ya pembayaran-pembayaran yang mungkin kadang lambat, ya pembayaran dari konsumen, ada yang nanti ya bayarnya nanti tanggal sekian, ternyata pada saat tanggal sekian kita tagih, nah ini belum terbayarkan juga. Nah, akhirnya ini akan menghambat perputaran arus kas kita. Terus juga kurangnya literasi keuangan. Nah, perkiraan penjualan yang terlalu tinggi ya mungkin dengan adanya keuangan ini kita akan lebih memperkirakan penjualan itu dengan data yang ada. Nah, mungkin sebelumnya, oh kayaknya jualan produk A bisa nih ya, bulan depan penjualan sekian. Nah, akhirnya kita melakukan stok nih yang banyak nih. Nah, ya, tapi produknya ternyata kurang diminati. Nah, maka dari itu kita perlu sekali nih Bapak Ibu nih.
data keuangan kita nih, penjualan kita produk tertentu dari bulan A sampai bulan Z, misalkan kita tarik datanya nih. Oh, berarti penjualan produk A dan Z ini rata-rata berapa sih? Maka kita harus nyetoknya pun juga harus sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Terus juga kita tidak menyimpan cadangan kas. Jangan sampai nanti ketika kita butuh emergensi dana, nah kita tidak memiliki dana darurat sehingga kita menggunakan dana usaha kita, ya. Nah, strateginya apa sih? Strateginya adalah membuat perencanaan keuangan dengan tepat, pastikan cash in lebih besar daripada cash out. Dalam artian adalah pastikan bahwa penerimaan atau penjualan kita ke end user itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, alokasikan keuntungan dengan baik. Nah, utamakan pembayaran di depan. Ya, pisahkan rekening pribadi dan rekening usaha. Buat laporan cash flow dengan teliti dan juga lakukan dengan komitmen yang kuat. Nah, Waalaikumsalam. nah, ya. Terus juga ini laporan keuangan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yaitu kita nih Bapak Ibu mulai sekarang mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi pada bisnis Anda, ya. Baik itu pengeluaran atau mungkin pendapatan. Nah, ya, ini harus mulai dicatat nih Bapak Ibu, ya. Mau ada yang pembeliannya berapa juga catat. Maupun nanti ada pengeluaran yang kita lakukan, ya misalkan misalkan Bapak dan Ibu datang ke acara home sharing. Nah, itu kan nanti butuh bensin. Nah, berapa butuh bensinnya itu catat ya. Dicatat atau mungkin minta struknya. Ya, kalaupun ternyata misalkan kita ada kumpul-kumpul dengan calon-calon prospek kita atau mungkin calon mitra kita yang kita kenal. Nah, kita mungkin ajak di ngopi di pinggir jalan. Nah, mungkin karena mungkin kita yang mengajak, akhirnya kita yang membayar dan kita traktir. Nah, itu dicatat ya. Nanti bisa sebagai bukti-bukti transaksi kita nih. Ya, mulai saat ini, mulai sekarang catatlah pengeluaran transaksi-transaksi Anda, baik itu pengeluaran atau juga pendapatan. Ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi. Sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sangat membantu mitra-mitra S12. Ya, ada banyak sekali ya di Play Store tuh banyak. Ada mungkin teman bisnis, ada Enota, ada Asiapik dan lain-lainnya. Nah, ini memudahkan teman-teman nih dalam melakukan transaksi-transaksi, mencatat transaksi tersebut sehingga nanti sudah terekap nih ya, mengumpulkan bukti transaksi dan juga membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ada apa aja? Nanti ada laporan laba rugi dan juga ada arus kas. Nanti akan kita bahas dan kita akan contohkan ya. Nah, pembukuan keuangan sederhana. Nah, apa sih pembukuan itu? Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi. Ya. Nah, mengapa sih pembukuan itu penting? Nah, kita untuk melacak pengeluaran nih, ya, jangan sampai nanti pengeluaran kita lebih besar. Maka dari itu kita harus mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi pada aktivitas bisnis kita. Nanti kita akan mengetahui nih, oh ternyata pengeluaran kita besar. Kita tarik data nih, besarnya apa sih yang kita keluarkan? Oh, kita terlalu besar biaya transportasi atau mungkin kita terlalu besar biaya biaya entertain. Nah, kita terlalu besar nih pembelian produk A, tapi produk A ini ternyata belum keluar produknya. Nah, kita harus mengetahui nih akhirnya nanti kita akan buat strategi-strategi kita nih. Oh, baiklah, berarti di bulan depan kita harus melakukan strategi A, B, C agar pengeluaran ini kita bisa tekan. Nah, lalu yang kedua adalah kita bisa menganalisis kinerja keuangan kita dan juga yang ketiga membantu pembuatan anggaran, yang keempat pelaporan juga pada pihak eksternal, baik itu mungkin nanti ke pihak pajak atau mungkin kalau nanti ada investor atau ada mungkin ibu untuk memperlihatkan kepada calon mitra bagaimana sih keuangan transaksi-transaksi di S12 di bisnis kamu. Oh ini nih, nah ini nih aktivitas bisnis saya nih. Nah saya mendapatkan keuntungan sekian dari pendapatan sekian. Nah ini juga bisa sebagai acuan kita atau mungkin sebagai bukti ya kepada pihak eksternal kita. Nah, terus juga ada akun neraca. Nah, akun neraca ini kita harus pahami nih Bapak Ibu nih ya dalam dalam menyusun neraca atau mungkin transaksi-transaksi di keuangan baik itu penerimaan atau mungkin di pengeluaran. Yang kita harus pahami adalah namanya ada satu namanya aktiva atau aset. Nah, semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan atau mungkin operasi bisnis ini adalah aset kita. Apa sih aset kita? Handphone ya, benda-benda yang kita miliki untuk berbisnis,
produk kita ini pun juga merupakan aset kita. Ya, produk yang kita miliki, nah itu adalah aset. Ya, terus apa? Mungkin peralatan dan perlengkapan yang kita beli ya untuk aktivitas bisnis kita itu juga merupakan aset kita. Misalkan Bapak Ibu selama ini dari hasil bisnis SR12 sudah membeli etalase untuk meletakkan menaruh barang-barang produk SR12. Nah, itu merupakan aset. Terus juga ada kewajiban dan hutang. Kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya, ya. Misalkan ada teman-teman nih melakukan pembelian kepada leader Anda, tapi mungkin belum dibayarkan secara penuh, ya, maka ini wajib Anda bayarkan. Nah, terus juga yang ketiga, modal atau ekuitas hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Nah, terus juga ini adalah contoh dari laporan neraca. Ini ada aktivanya, aktivanya adalah bentuk kas, ada sewa yang dibayar di muka, terus juga perlengkapan, piutang dan juga peralatan. Ya, jadi terus ada Pasipa. Jadi Aktiva dengan Pasipa ini hasilnya harus sama nih. Ya, Aktivanya misalnya totalnya 6 juta, maka Pasipa pun juga 6 juta. Tapi ini akan kita bahas yang akan lebih persimpel lagi. Atau kalau bahasa sederhananya adalah ada pengeluaran dan penerimaan, itu aja ya. Ini adalah mungkin bahasa akuntansinya, tapi nanti kita akan berikan contoh yang lebih sederhana dan lebih simpelnya. Tapi ini perlu dipahamin dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu nih ya agar mengetahui apa sih sebenarnya neraca, apa sih aktiva, apa sih pasiva. Nah, lalu selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi secara singkat adalah laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis, oleh aktivitas kita dalam transaksi dalam satu bulan tersebut. Ada namanya pendapatan, ada pengeluaran. Nah, itu nanti kita akan hitung nih berapa sih rugi atau laba yang kita dapatkan atau mungkin ternyata kita rugi. Nah, ya lebih besar pengeluarannya ternyata nih. Ya, akhirnya ini ya, hasilnya minus. Nah, ini harus kita koreksi nanti kita perbaiki di bulan selanjutnya. Nah, terus ada namanya akun laba rugi ada apa? Ada pendapatan. Nah, pendapatan itu ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Tapi kalau di SR12 nih biasanya ada namanya pendapatan dari penjualan kita dan juga ada pendapatan dari sharing profit. Nah, itu bisa kita masukkan atau mungkin dari pendapatan lainnya, entah itu mungkin pendapatan dari bunga, ya bunga bank atau bunga lain-lainnya karena kan kita meletakkan eh, uang kas kita di rekening nih. Nah, biasanya kadang suka ada dapat bunga. Nah, itu bisa bisa kita masukkan sebagai pendapatan non operasional kita. Nah, terus juga dari beban dan biaya kita masukkan nih beban-beban kita, biaya-biaya kita apa saja yang kita keluarkan, apa baik itu beban operasional ataupun beban non operasional. Apa aja sih? Nah, biasa ada untuk pembayaran internet, nah beli internet, beli listrik, nah beli pulsa, pembayaran karyawan, terus juga biaya iklan. Nah, terus juga beban bunga termasuk juga, terus kerugian piutang tak terdaging, nah terus dan lain-lainnya ini merupakan dari laba rugi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ada pendapatan pendapatan usaha, nah pendapatan transportasi contohnya, terus jumlah pendapatannya berapa di total. Nah, jadi segala aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan di total dulu pendapatan berapa. Nah, lalu dikurangi dengan semua aktivitas yang berkaitan dengan beban. Pengeluaran-pengeluaran kita ya beban sewa, beban listrik, beban administrasi dan juga beban apapun itu baik itu gaji karyawan dan lain-lain di total nih. Ya misalkan pendapatan kita totalnya adalah 2.500.000. Nah, bebannya adalah 600.000, maka laba bersih yang kita terima adalah 1.900.000. Nah, setelah kita menyusun laba rugi, kita masuk ke arus kas. Nah, arus kas ini adalah kita harus mengetahui nih berapa sih perputaran kas kita. Nah, seringkali mitra bisnis tidak mencatat kegiatan transaksi usaha yang menggunakan kas usaha, khususnya bagi mereka yang menerapkan metode bootstrapping atau mungkin modal pribadi tanpa ada pihak ketiga, ya baik itu investor atau mungkin pinjaman dana dari lainnya. Nah, hal ini dikarenakan mitra bisnis masih merasa uang usaha adalah uang pribadinya. Nah, ya, banyak nih yang masih berpikiran bahwa uang usaha itu adalah uang pribadi. Meskipun hal demikian bisa dilakukan, namun mengambil uang kas tanpa pencatatan akan berakibat buruk pada roda usaha kita. Nah, laporan arus kas berfungsi dasar sebagai alat verifikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan kas suatu usaha. Nah, nanti juga kita cocokkan nih, ya penghubung cocokkan antara dua elemen laporan keuangan yang lain, laporan laba rugi dan juga neraca kita. Nah, ini contohnya laporan arus kas. Nih kita akan di sini nanti saya akan buka. Nah, di sini saya akan berikan nanti Bapak Ibu ya berupa link. Linknya itu dalam bentuk Excel. Nanti tinggal di-download saja. Nah, ini ada Excel data pengelolaan keuangan bisnis SR12. Di sebelah sini ada data penjualan.
Penjualan ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada kegiatan bisnis kita, transaksi penjualan kepada end user ya, baik itu konsumen atau juga mitra kita. Ini ada contohnya misalkan pada bulan Juni namanya bunga. Ya, tapi ini saya jelaskan dulu, ini pengelolaan keuangan bisnis kita, ini ada nama bulan, ini ada level. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti aja nanti, ya misalkan di sini Bapak Ibu sebagai reseller, nah tinggal diganti terus ganti nama reseller maka nanti akan berpengaruh juga pada diskonnya pun juga berubah ya. Tapi sini kita contohkan untuk agen, misalkan sub agen juga kita ganti juga. Nah, sub agen tinggal yang pasti adalah S dan A-nya dibesar ya diperbesar karena kalau nanti dia cuma sub agen aja dia nggak akan berubah ya. Ini ada kesalahan. Tinggal nanti diganti sub agen. Nah, nanti akan berubah diskonnya 30% dan juga ini kita ganti agen. Nah, kita mainkan di level agen. Ya, ini ada bulannya, bebas masukkan bulannya. Ini ada bulan bisa bulannya nanti tinggal dipilih aja di sini. Nah, bulan apa? Nah, ini bulannya bulan apa? Masukkan di sini bisa Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kita mainkan di bulan Juni contohnya. Nah, ini ada tanggalnya. Ini adalah tanggal. Ya, ini sebenarnya tanggal. Ya. Ini bulan. Terus ini namanya, nama konsumennya atau mungkin nama mitranya. Ini levelnya. Kalau reseller tulis reseller di sini ada pilihannya. Kalau dia ternyata customer, boleh diganti customer ya. Kalau dia marketer, subagen, agen atau mungkin distributor, nah bisa nih kita mainkan di sini ya. Misalkan tanggal 1 Juni, misalkan dari Mawar ini dari dia adalah reseller kita, dia belanja nih tanggal 1 Juni 700.000, maka kan dia dapat potongan 20%. Nah, selisih diskonnya berapa? Selisih diskonnya adalah 20%. Karena ini kan ada level agen. Nah, jadi kalau ada reseller yang belanja sama kita, kita berikan diskon 20% dan kita, oh muncul nggak slide-nya? Excel muncul nggak? Tidak, tidak. Excel nggak Muncul. muncul ya? Excel muncul nggak Bapak Ibu? Muncul laporan arus kas. Oh, berarti Excel nggak muncul ya? Iya, Coach. Enggak. Itu antara penjelasan sama slide-nya. Oke. Oke, kalau yang ini muncul nggak? Kalau ini muncul nggak Bapak Ibu? Oke, Muncul nggak oke. Excel, tampilan Udah Excel? muncul. Ya, udah muncul, Coach. Oke, oke ya. Maaf ya. Berarti saya ulangi lagi nih ya, ini muncul ya. Oke, ini adalah Excel pengelolaan keuangan bisnis SR12. Nanti saya akan kirimkan linknya yang bisa Bapak Ibu download ya dalam bentuk Excel. Nah, ini ada pengelolaan keuangan bisnis SR12 yang sudah dimodifikasi. Ini ada nama, tinggal pilih namanya siapa, ganti. Bulannya bulan Juni. Ini periode ya, periode bulan Juni. Ini ada levelnya, level apa. Nah, ada di sebelah sini, tinggal diganti aja. Ya, ada pilihannya di sini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan perangkat laptop. Tapi kalau misalkan pakai handphone bisa langsung diganti aja. Misalkan eh, level Bapak Ibu adalah subagen, tinggal diganti subagen ya. Oke. Nah, terus kan nanti diskonnya ini akan mengikuti nih ya. Misalkan agen. Nah, maka diskonnya 40% ini akan menyesuaikan. Nah, ini ada tanggalnya tulis transaksi-transaksi tanggal berapa, ini ada bulannya bulan apa, nanti akan menyesuaikan dengan bulan yang di sini. Terus nama konsumennya siapa atau mungkin nama mitranya boleh tulis di sini. Jadi ini adalah data penjualan ini adalah transaksi-transaksi penjualan kita ya. Kalau nanti ada yang beli baik itu reseller ibu, mitra ibu atau mungkin customer. Nah, tulis di sini siapa namanya, levelnya apa. Nanti ini kita sesuaikan ada customer, marketer, reseller, subagen, agen dan juga ada sampai dengan distributor. Berapa sih transaksi yang dia lakukan? Misalkan 700.000. Nah, diskonnya berapa nih? Kalau dia reseller, maka dia dapat potongan 20%. Nah, kita dapat selisih berapa? 20% karena di level agen. Ya, ini contohnya adalah di level agen. Potongan harganya berapa? Diskon yang kita berikan kepada reseller tersebut adalah 140.000 dari 20%-nya dari 700.000 ya. HPP-nya berapa sih HPP-nya? Nah, HPP ini adalah harga modal ya, harga produk yang kita beli ke leader kita. Karena kita sebagai agen, kita dapat potongan 40%. Nah, ini jadi HPP dari produk
yang dibeli oleh si Mawar, reseller kita, dari transaksi 700.000, HPP-nya adalah atau harga modalnya dari produk tersebut adalah 420.000 ya. Terus labanya berapa sih? Nah, berarti labanya itu adalah dari 700.000 ini ya dikurang HPP dan juga dikurang potongan harga, maka ketemulah 140.000. Inilah profit kita. Nah, dari profit kita, Bapak Ibu mau mainkannya di mana nih? Misalkan penggunaan keuntungan kita dari 140.000 ini, modal ini misalkan kita mau alokasikan 50%, ya bebas nih. Yang bagian di sini Bapak Ibu bisa ganti ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan modal saya mau 50%, jadi setiap kali nanti transaksi dari profit saya mau putar lagi nih modal saya nih 50%-nya. Nah, atau mungkin nanti mau berapa, mau 60%, boleh silakan. Yang penting kalaupun nanti Bapak Ibu mengganti angka satu angka ini harus mengganti juga yang lain. Berarti ini ada yang dikurangin. Kalau misalkan ini ditambah, berarti ini harus ada yang dikurangin. Ya, jadi agar hasilnya totalnya di 100%. Nah, ini berarti 115, masih ada yang lebih nih. Oke, berarti kita kurangin di sini 50%. Ini 105, berarti kita kurangin sedekah misalkan 5%. Ini contohnya. Untuk apapun aktivitas bisa Bapak Ibu ganti. Misalkan untuk pribadi bisa diganti untuk apa, sedekah bisa ganti untuk apa, profesional untuk apa, bebas ya. Ini angka nominalnya bisa dirubah. Nah, ini akan muncul nominalnya dan ini adalah totalnya 100% dari yang 50%, 25%, 20 dan juga 5%. Oke, ya nanti linknya akan kita kirim ya. Oke, ini kan saya kirimkan linknya, nanti Bapak Ibu bisa dibuka. Ya. Oke, itu linknya sudah dikirim, tadi bisa diklik dan download. Nah, totalnya yang penting 100% ya di sebelah sini ya. Kalau misalkan totalnya ini adalah 110, maka ini harus kita ada yang revisi nih, berarti ada yang dilebih nih. Nah, kita mau kurangin di mana nih? Nah, ya. Nah, hasil total ini akan sama dengan laba profit nih. Yang ini akan sama dengan laba profit kita. Nah, ini adalah perumpamaan contohnya ya pengelolaan keuangan teman-teman nih. Nah, terus ini akan masuk di segala transaksi-transaksi itu catat semuanya nih. Tanggal berapa, tanggal 2, misalnya ada lagi si Yasmin. Nah, dan lain-lainnya apa levelnya, customer. Nah, ini kita catat semuanya nih ya sampai dengan akhir bulan. Maka kita akan keluar nih total penjualannya. Oke, jadi total penjualan kita ya kepada end user kita, baik itu customer atau mungkin mitra kita, ini senilai 21 juta contoh ya. Ini sudah saya masukkan beberapa transaksi-transaksi sebagai contoh saja. Ya, dari 21 juta ini berapa sih potongan kita yang kita berikan? Oh, berarti nyata eh, dari 21 juta ini potongan harga yang kita berikan diskon kepada mitra kita senilai 3.600.000. Nah, berapa sih HPP-nya? HPP kita adalah 12 juta. Berapa sih keuntungan kita? Jadi 4.900.000. Ya, ini adalah contohnya. Jadi nanti kita akan hitung. Nah, nanti yang akan kita mainkan atau kita arahkan untuk di transaksi laporan-laporan selanjutnya adalah di yang total ini ya. Yang ini hanya ini aja nih, hanya sebentar informasi-informasi aja ya. Yang di bagian G sini sampai ke kanan ini hanya untuk informasi-informasi aja agar teman-teman bisa mengetahui secara rinci aja kira-kira untuk apa sih nanti gitu. Tapi yang akan kita gunakan untuk transaksi selanjutnya, laporan-laporan selanjutnya adalah kita menggunakan yang total ini ya, total ini dan juga potongan harganya. Oke, ya ini data penjualan semua dimasukin di sini ya, semua bisa dimasukkan di sini, semua transaksi-transaksi teman-teman bisa masukkan. Ini yang putih aja yang digunakan ya, tidak jangan merubah yang bagian merah-merah, jangan lagi merubah yang bagian lain. Teman-teman hanya bisa merubah yang bagian putihnya aja dan juga kuning yang di bagian sini ya. Yang bagian lain jangan dirubah karena nanti kalau dirubah akan error. Oke. Terus selanjutnya adalah kita pembelian-pembelian dan biaya-biaya nih. Setelah kita tadi rekap data penjualan kita, ya penerimaan-penerimaan kita, lalu kita merekap juga nih pembelian kita dan juga biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, yang ini ada lagi namanya bulannya apa, misalkan leadernya siapa nih? Nah, leadernya distributor ya. Terus juga levelnya apa? Nah, diskonnya berapa? Nah, ini adalah pembelian produk. Nah, ini adalah list apabila teman-teman melakukan pembelian produk kepada leader teman-teman, boleh ya silakan dicatat. Misalkan tanggal Juli ada pembelian produk herbal ya senilai berapa? 10 juta contoh. Nah, dari transaksi 10 juta, berapa sih potongan pembeliannya? Oh, ternyata dari transaksi 10 juta kita dapat potongan pembelian adalah 4 juta. Maka kita
nyetornya berapa? Yang kita setor adalah di 6 juta. Ya. Seperti itu ya. Nanti tulis aja di sini. Nah, kalau yang di sini adalah transaksi secara global aja. Misalkan pada hari tersebut teman-teman melakukan pembelian. Nah, jadi tulis aja nih ya. Hari ini saya melakukan pembelanjaan berapa yang teman-teman belanjakan. Tulis harganya berapa ya. Tadinya mungkin awal saya ingin menulis per kategori per produk, tapi ini akan banyak sekali tentunya akan membuat akan panjang ya karena per produk kita tulis lagi. Nah, ini akan panjang. Jadi dibikin aja secara global. Misalkan dalam hari ini teman-teman ada transaksi pembelian produk kepada leader teman-teman, boleh langsung masukkan. Ya, misalkan hari ini ada pembelian produk senilai berapa. Ya, jadi yang kita cantumkan yang nanti kita gunakan adalah harga pembelian dan juga harga total pembelian yang kita bayarkan. Ya, total pembelian ya yang kita bayarkan kepada leader kita. Nah ya, ini masukkan semua nih untuk biaya pembelian. Maka segala pembelian kita produk ini muncul total pembeliannya berapa. Nah, inilah yang kita masukkan sebagai omset kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berapa omset teman-teman yang teman-teman belanjakan kepada leader teman-teman itulah omset teman-teman ya. Kalau di SR12 nih untuk laporan ke internal SR12 baik itu untuk ke leader atau mungkin ke perusahaan yang teman-teman sampaikan adalah omset pembelian ya belanja produk teman-teman ke leadernya ya gitu. Nah, ini berapa total omset kita? Berarti omset kita 17 juta. Jadi kita telah melakukan pembelian produk kepada leader kita senilai 17 juta. Berapa sih potongannya? 6.800.000 dan juga inilah yang kita keluarkan secara realnya biayanya. Uang yang kita keluarkan adalah 10 juta ya. Terus di sebelah kanannya ini boleh ada lagi geser kanan dan ini adalah biaya-biaya lain. Nah, biaya-biaya lain di sini ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini ada biaya transportasi. Untuk bensin, untuk home sharing, berapa nih? 20.000. Transport ke kantor pusat untuk training, contoh ada 100.000 karena mungkin naik gokar. Nah, boleh catat di sini nih, berapa biaya pengeluaran transaksi transportasi kita, ya baik Ibu Bapak Ibu untuk misalkan ke rumah distributor, ke rumah leader, home sharing, dan lain-lainnya, apapun memang untuk belajar. Misalkan teman Bapak Ibu ikut training yang di luar, yang diadakan oleh leader, atau mungkin dari dari SR12, dari SR12 nih, boleh silakan. Oh, saya ada seminar di tempat lain nih ya misalkan seminar tentang bisnis tentang public speaking dan lain-lainnya ya udah masukkan segala transportasi karena memang yang berkaitan dengan seminar tersebut ya pelatihan pelatihan tersebut itu kan merupakan development bagi teman-teman kan. Nah, agar nanti sebagai pengetahuan yang kita dapatkan dari pelatihan tersebut untuk bisnis kita, untuk berkembang lebih baik. Nah, terus ada misalkan ada biaya pemasaran. Misalkan untuk biaya iklan, teman-teman ada iklan, baik itu iklan di marketplace atau mungkin di media sosial. Nah, masukkan berapa biaya iklannya. Terus misalkan teman-teman ada cetak brosur, misalkan nanti setiap hari Minggu teman-teman suka nyebar brosur di alun-alun atau mungkin Car Free Day, maka teman-teman ada biaya iklan untuk namanya cetak brosur. Nah, boleh silakan nanti masukkan berapa biaya pengeluaran untuk biaya pemasaran, biaya internet. Nah, ini kita bisa masukkan alokasi biaya pemasaran karena memang internet inilah yang sangat-sangat berpengaruh penting sekali untuk aktivitas bisnis kita. Kalau tanpa ada internet, tentunya kita nggak bisa Zoom nih ya, teman-teman nggak bisa ikut Zoom ya. Kita pun juga nggak bisa Zoom karena terkendala tidak ada internet. Tapi karena ada internet, maka kita bisa bertemu seperti ini ya, bertatap dengan wajah hal wajah melalui Zoom dan juga kita bisa berkomunikasi dengan konsumen kita, dengan mitra kita dengan melalui media sosial, WhatsApp atau mungkin yang lainnya. Berapa biaya internet kita keluarkan? Nah, tulis di sini. Total biayanya berapa? Nanti ada di sini secara otomatis ya. Terus juga misalkan ada biaya administrasi atau biaya umum, misalkan untuk pembelian perlengkapan usaha, misalkan untuk beli etalase, beli meja, beli mesin printer, beli laptop, beli lain-lainnya, nanti bisa masukkan di sini atau biaya gaji karyawan, boleh teman-teman masukkan di sini ya. Kalau teman-teman nanti punya admin, ya tentunya kan ada namanya mereka gaji kan, maka masukkan nih pembayaran gajinya berapa. Total totalnya berapa nanti akan muncul di sini secara otomatis. Terus ada biaya lain-lain. Nah, apabila ada biaya-biaya yang tidak ada di atas tersebut, boleh teman-teman catatkan di biaya lain-lain. Tanggal berapa transaksi tersebut, bulan apa keterangannya, masukkan di sini, nanti totalnya akan muncul di sini. Nah, jadi akan muncul nih total biaya-biayanya adalah sekian. Jadi dari transaksi-transaksi kita ya yang di luar dari pembelian, biaya-biaya kita totalnya berapa? Nah, totalnya segini ya. Ini adalah untuk pembelian dan juga biaya-biaya ya. Nah, lanjutnya kita akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi kita sudah dapat nih tadi ya data penjualan kita.
data penjualan kita kepada customer dan juga pada mitra kita ya. Terus juga kita sudah mengetahui nih pembelian produk kita dan juga biaya-biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan-kegiatan menunjang aktivitas bisnis kita. Nah, setelah kita mengetahui penerimaan berapa dan pembelian itu berapa atau pengeluaran berapa, kita bisa masuk ke laporan laba rugi. Ya, jadi ini secara sederhana aja. Nah, laporan laba rugi kita masuk nih, ya. Ya, kalau misalkan nanti biaya ongkir masuknya kemana? Nanti bisa nanti teman-teman bisa masuk transportasi atau mungkin ke biaya lain-lain. Nanti tinggal ditulis aja biaya ongkir ya, bisa masukkan ke biaya lain-lain atau biaya transportasi. Ya. Biaya ongkir misalkan kan teman-teman ada yang melakukan pembelian ke leader, ada ongkir, nah masukin nih, termasuk biaya ongkir masukin. Ya, biaya teman-teman misalkan eh COD. Nah, itu kan beli bensin kan. Habis COD, ya kan, sambil nunggu, ya kan, terik-terik di siang hari, beli es kelapa, terus beli bakso. Nah, itu nanti bisa masukkan, ya. Selagi memang aktivitasnya adalah untuk usaha, untuk bisnis, itu bisa masukkan. Kecuali kalau misalkan teman-teman nggak ada COD, ya, terus teman-teman beli bakso. Nah, ini adalah menggunakan dana pribadi, oke? Ya, jangan sampai nanti tertukar. Ya, nggak apalah, saya pakai uang bisnis aja dulu buat beli bakso. Nah, ya, jangan sampai nanti tertukar. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya, yang bagian penerimaan dan juga pengeluaran. Ya, nah, ya, jadi ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya untuk aktivitas bisnis kita. Ya, belum untuk pribadi. Jadi tidak untuk pribadi. Terpisah dulu ya. Kita mulai dipisahkan mulai dari saat ini nih. Ya. Nah, setelah itu kita masuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi masukkan nih semua pendapatan-pendapatan kita, ya. Masukkan semua pendapatan-pendapatan kita, misalkan pendapatan penjualan. Nah, di sini sudah secara otomatis. Nah, 21 juta ini dari mana? Dari data penjualan ini, ya, sama yang angkanya ya. Jadi teman-teman nggak perlu merubah lagi. Nah, yang perlu teman-teman masukkan adalah mungkin profit sharing. Kalau misalkan ini kan levelnya adalah contohnya adalah level agen. Misalkan dia punya get agen, dia punya sharing profit tuh, ya kan, dapat kan dari leadernya. Tulis masukkan berapa nih sharing profitnya, ya. Atau mungkin ada pendapatan lainnya, boleh masukkan, ya. Misalkan kayak pendapatan dari bunga, teman-teman kan saving dananya di eh, bank kan. Nah, biasanya ada bunga tuh masuk setiap bulannya. Berapa nominal banknya masukin aja. Meskipun biaya bunga apa pendapatan bunganya itu nilainya adalah 5.000 atau mungkin 2.000, masukin aja karena itu merupakan pendapatan. Ya, termasuk nanti ada pengeluaran biaya bunga kita kan kadang suka tarik tuh ya untuk bunga bank kita ya. Nah, berapa sih ketariknya? Masukkan juga di situ biaya biaya lain-lain biar kita mengetahui nih ya bunga bank yang kita keluarkan tuh berapa ya. Nah, kita masukkan lagi nih sharing profit nih berapa nih? Oke, total berarti secara penerimaan yang kita terima adalah 23.940.000 dan ini sudah otomatis ya, ini sudah otomatis angkanya, tinggal nanti yang sharing profit ini adalah umum ya, bisa nanti diganti misalkan berapa nih, oh ternyata ada sharing profitnya 2 juta nih dari leader kita nih, nah, ya tinggal diganti saja. Nah, terus diskon berapa sih? Diskon potongan penjualan yang kita berikan berapa? Ya, jadi pendapatan penjualan ini adalah omset ya, omset penjualan kita ya, 21 juta ini ya. Nah, terus ada lagi nih potongan penjualan. Berapa sih potongan penjualannya? Ya, kita kan kita kan melakukan penjualan kan kepada customer dan juga kepada mitra kita nih. Nah, ya tentunya kalau kita jual ke mitra ada namanya potongan penjualan atau diskon. Ini harus kita masukkan berapa diskon yang kita berikan. Nah, angka diskon ini sudah ada di sini ya di data penjualan. Nah, 3.670.000. Jadi teman-teman nggak perlu lagi eh, ganti-ganti ya. Ini udah secara otomatis. Nah, ini adalah potongan diskon kita. Ya, berarti 3.670.000 ini adalah potongan atau diskon yang kita berikan kepada mitra-mitra kita. Ya. Nah, terus berapa sih HPP-nya? Nah, HPP inilah harga modal, ya harga dari transaksi kita yang 21 juta ini, kan kita menjual produk nih, senilai 21 juta. Nah, tentunya ada namanya harga modal nih. Nah, harga modal dari transaksi kita yang 21 juta ini, maka harga modal dari produk kita yang kita jual tersebut ke customer kita atau ke mitra kita adalah senilai 12 juta. Dari mana sih angkanya? Dari data penjualan. Nah, ini ya 12.864.000. Ini adalah HPP kita ya.
Oke, ini HPP kita nih. Maka berapa total harga modal kita? 12 juta. Nah, dari pendapatan ini, total pendapatan kita dikurang diskon. Nah, ya kan, dari total pendapatan kita dikurang diskon kepada mitra kita yang kita berikan dan juga dikurang HPP. Maka ketemulah angka 6.900.000 ya. Nah, lalu dikurang lagi nih biaya-biayanya. Ya, biaya-biayanya berapa sih? Ada biaya transportasi tadi, ada biaya pemasaran, ada biaya lain-lain, ada gaji dan juga biaya lain-lainnya. Totalnya adalah 1.800.000. Nah, dari laba kotor ini, nah ini namanya laba kotor ya. Yang 6,9 juta ini adalah laba kotor, belum dikurang sama biaya-biaya. Nah, Nah, kalau misalkan setelah dari laba kotor ini, kita kurangi dari biaya-biaya kita yang ada nih tadi. Nah, 6.900.000 dikurang 1,8. Maka inilah laba bersih kita. Nah, laba bersih teman-teman berarti adalah di 5 juta ya. 5 juta setelah dikurangi dari diskon penjualan, dikurangi HPP dan juga dikurangi dari biaya-biaya. Ya, jadi laba nih, hitungannya adalah laba. Kecuali kalau misalkan minus. Kalau misalkan hasilnya adalah minus, maka ya ini kita harus berarti evaluasi nih. Ya ini besarnya di mana nih? Apakah kita ini pendapatannya lebih pendapatan kita besar nih, tapi kok minus di sini? Nah, berarti mungkin kebanyakan kita terlalu banyak biaya yang kita keluarkan. Atau mungkin jangan-jangan kebanyakan adalah kita terlalu memberikan diskon. Diskon nih artinya adalah yang belanja sama kita itu lebih banyak mitra-mitra kita. Nah, nanti hasilnya pasti akan ketahuan di sini nih. Ya, kalau misalkan teman-teman ternyata selama ini transaksinya lebih banyak penjualan kepada mitra dan juga kepada customer itu ternyata kurang, ya lebih sedikit nih. Customer kita yang beli lebih sedikit dibanding mitra, maka nanti hasilnya pun akan ketahuan di sini. Ya, kalau misalkan hasilnya minus, berarti teman-teman harus perbanyak jualan kepada customer-customer ya, jualan kepada customer-customer, ya perbanyak customer baru nanti ya kita juga akan jual kepada mitra-mitra kita. Ya bukan berarti kita membatasi nih, jangan juga kita jual berarti kita jangan perbanyak mitra dong. Tidak juga. Ya, mitra ini juga membantu kita untuk meningkatkan menambah nilai dari penjualan kita. Ya, tapi kalaupun memang ternyata kita mau mendapatkan laba yang lebih besar, kita harus menjual lebih banyak kepada customer kita. Kenapa menjual customer kita? Karena kita dapat profitnya lebih besar seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah laba rugi, lalu kita masuk ke laporan arus kas nih. Ya, arus kas kita bagaimana sih? Nah, setelah laporan arus kas, kita tulis lagi sih namanya siapa, periode bulannya apa. Nah, laporan arus kas ini adalah dari penjualan tunai dan juga sharing profit yang tadi ya, berapa masukkan di sini dan juga arus kas keluar. Misalkan kalau ternyata di sini dari arus kas masuk ini ada penjualan tunai, ada pendapatan sharing profit, dan juga ada pelunasan piutang dagang. Piutang dagang itu adalah ya piutang. Kalau piutang itu apa nih? Ya ini biasanya kadang-kadang ada utang dan piutang. Nah, kalau piutang itu apa nih? Nah, kalau piutang itu adalah kita memberikan hutang ya. Jadi ada orang yang berhutang pada kita. Nah, kalau misalkan ada transaksi adalah pembayaran piutang, nah misalkan di transaksi di bulan Mei, ternyata dia baru bayar di bulan Juni, boleh masukkan di sini ya. Terus kalau misalkan arus kas keluar yang berkaitan dengan pelunasan utang dagang, ya misalkan kita ada pembayaran kepada leader kita nih, kita kemarin bulan Mei kemarin belanja produk ternyata belum dibayar nih. Nah, akhirnya di bulan Juni ini kita bayarkan dari sisa hutang kita kepada leader kita. Maka terus di sini kalau ada ya, untuk kas masuk ini bisa teman-teman masukkan nih, misalkan ada reward-reward, ya boleh masukkan tuh karena kan itu masuk pendapatan kita kan, boleh masukkan situ. Nah, terus kalau misalnya ada reward cash reward atau mungkin ada yang pendapatan-pendapatan yang dari penjualan tunai kita dari penjualan produk atau mungkin penjualan dari selling profit atau mungkin dari perusahaan piutang ada pendapatan lainnya boleh masukkan sebagai pendapatan teman-teman karena yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang penerimaan masukkan. Jadi sebagai nanti biar nanti kita tahu nih kas masuk kita berapa sih gitu ya.
Terus kas keluar kita berapa nih? Ya termasuk kalaupun nanti teman-teman ternyata di sini ada namanya memberikan reward-reward nih pada mitra di bawahnya, boleh masukkan berarti sebagai kas keluar kita. Nanti dimasukkan sih tinggal tambahin aja biaya-biaya reward ya biaya-biaya yang kita keluarkan untuk maintain entertain ya biasanya sih seperti itu. Ya. Terus juga ini kita harus kas keluar kita bahas di sini. Ada pelunasan apa aja kita masukkan sini. Pembelian tunai kita. Nah atau mungkin pembelian yang kita lakukan kepada leader kita. Tapi pembelian tunai ini adalah pembelian yang real dalam artian yang seperti ini ya, yang setelah dikurangi diskon ya. Dari omset kita, pembelian kita kepada leader kita adalah 17 juta, yang kita masukkan di laporan arus kas keluar adalah 10 juta. Kenapa? Karena realnya yang kita keluarkan uang adalah senilai 10 juta 200 ya. Nah, pembayaran biaya-biaya. Nah, berapa biaya-biayanya kita keluarkan, masukkan di sini. Misalkan ada retur-retur, kita masukkan di sini. Nah, totalnya berapa nih? Nah, totalnya adalah di 12 juta untuk kas keluar. Nah, terus dari arus kas masuk dikeluarkan dengan kas keluar, maka ini Ada akan email baru nggak penambahan yang masuk? kasnya selisihnya adalah di. Assalamualaikum, pembayaran virtual account. Nah, ya, dari kas masuk ini 23 juta kita kurangi dengan arus kas keluar. Jadi arus kas masuk dengan arus kas keluar kita kurangi, maka hasilnya adalah 11 juta. Ini adalah penambahan uang kas kita senilai 11 juta. Nah, kas awalnya berapa? Nah, misalkan di bulan awal Juni per 1 Juni kita punya kas awal itu adalah 10 juta. Maka tinggal ditambah nih penambahan kas 11 juta ditambah kas awal kita di 10 juta. Maka kas akhir yang kita miliki adalah 21 juta ya. Nah, ini harus kita pahami nih. Jadi secara eh, kas yang kita miliki adalah 21 juta. Kalau misalnya ternyata nih, ini kas ini termasuk apa? Termasuk juga adalah produk-produk yang kita miliki gitu ya. Nah, kalaupun nanti ternyata teman-teman kok uang saya tuh nggak sampai 21 juta nih coach ya. Nah, ini termasuk adalah aset dan juga aset-aset yang kita miliki termasuk produk dari teman-teman yang ada di rumah stok itu pun termasuk kas kita ya. Nah, itu adalah contohnya nanti teman-teman tinggal download yang sudah dikirimkan di Zoom chat linknya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini karena berkaitan dengan keuangan nih ya. Oke. Baik, kepada Pak Ibu dipersilakan ya sebelum bertanya. Oke, untuk filenya itu bisa di-download terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu bisa digunakan. Karena kalau misalkan dari link tersebut digunakan, itu tidak bisa. Ya, jadi harus di-download dalam bentuk Excel. Ya, laporan ini dibuat di luar dari pemakaian produk ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan produk sendiri boleh ditulis saja ya. Atau mungkin nanti jatuhnya adalah penggunaan pribadi. Tapi nanti akan dimasukkan juga masukkan juga ya sebagai kan barang itu harus keluar ya karena kita menggunakan produk pribadi itu kan akan mengeluarkan juga mengurangi kas kita kan. Nah, data data kita nih harus dicatat juga, tetap harus dicatat mau kita untuk hubungan pribadi atau mungkin untuk keluarga itu harus dicatat ya. Ya, Coach, memang mau ini tanya, harus Coach. bertahap ya, bertahap harus bertahap apalagi ini adalah masalah keuangan nih ya. Ini masalah yang sangat sakral dan juga sensitif nih. Oke, ada yang mau tanyain teman-teman? Ya, mau nanya. Itu tadi apa penjelasan yang tadi nanya apa yang tentang pemakaian itu kan juga sebenarnya kan apa ya untuk biaya seperti iklan karena kita kan pakai sendiri coach gitu kan. Jadi untuk lebih meyakinkan customer untuk apa ya eh, membeli produk kita kan pasti kan ada modal yang harus kita keluarkan yaitu dengan pemakaian pribadi itu nanti masuknya yang untuk laporannya kemana ya? Oke, ya. Untuk laporannya itu sebenarnya kalaupun di secara akuntansi itu ada namanya prive ya. Prive itu adalah pengeluaran pribadi kita nih, yang kita dana dana usaha yang kita ambil untuk
keperluan pribadi karena prefer. Nah, biasanya prefer juga akan masuk di biaya juga kita akan masuk. Nah, teman-teman nanti tinggal kurangin aja. Bisa nanti eh, dimasukkan aja yang data data penjualan. Nah, atau mungkin nanti di biaya-biaya. Oke, nanti akan coba saya contoh dulu nih. Prefer itu bisa masuk di biaya-biaya, ya, biaya produk yang kita gunakan. Jadi biar nanti terdata juga nih, ya, biar nanti terdata. Meskipun kita gunakan untuk kita pribadi, kita harus data nih, karena nanti itu akan mempengaruhi cash flow kita. Ya. Oke, yang belum bisa download, silahkan coba download lagi atau mungkin eh, linknya bisa dikirim lagi nanti. Ataupun kalau yang nggak bisa nanti bisa teman-teman japri ya ke saya, nanti akan saya kirimkan dalam bentuk file Excel-nya. Ya, ya, boleh ya. Jadi untuk yang private ini, nah ini juga kita order bayar dengan diskon atau minimal kembalikan modalnya. Bisa ya, bisa nanti ditulis transaksinya itu adalah terus kita sebagai pemilik ya boleh, nanti kan ada nama tuh ya, namanya tulisnya pemilik sebagai customer. Nah, nanti di biaya juga keluarkan. Jadi biar nanti hasilnya sama nih. Jadi jangan sampai nanti kita menggunakan produk pribadi kita tapi tidak dicatat. Nanti akan mempengaruhi cash flow kita nih. Kok ini minus ya? Ya. Oh, ternyata ini penggunaan pribadi kita nih belum dimasukkan gitu. Ya. Kalau teman-teman sekarang sebenarnya lebih mudah ya. Lebih mudah itu adalah teman-teman bisa download aplikasi. Ya, aplikasi yang ada di Play Store. Aplikasi apa? Ada teman bisnis, ada Enota, ada lain-lainnya. Nah, itu sama kok. Ya, di situ ada namanya pengeluaran, ada namanya pendapatan. Nah, terus ada nanti teman-teman laporan laba rugi. Jadi teman-teman eh, harapannya adalah setelah nanti ikut dari Zoom ini, teman-teman bisa membaca laporan keuangan. Oh, berarti ini saya hasilnya rugi. Apa nih yang terlalu besar biayanya? Oh, saya terlalu besar di transportasi atau mungkin saya terlalu besar di biaya iklan. Nah, berarti di bulan depan teman-teman harus kurangi biaya-biaya iklan ini. Jangan sampai nanti terlalu boncos gitu ya. Oh, ternyata saya rugi nih dari pendapatan saya sekian. Ternyata dari hasil hasil penjualan saya ini saya lebih banyak jual ke mitra nih, ya. Penjual ke customer saya tidak sedikit. Nah, jadi ini udah kebanting sama biaya-biaya kita yang kita keluarkan nih, baik itu transportasi dan lain-lainnya. Nah, nanti teman-teman akan bisa paham nih, ya harapannya adalah teman-teman bisa membaca laporan-laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi dan juga laporan arus kas minimal di dua itu dulu aja, ya. Karena kalaupun laporan sebenarnya banyak banget, ya ada nanti laporan perubahan modal, ada laporan lain-lainnya, ya. Ini pun juga saya juga memberikan yang sangat-sangat sederhana sekali, ya, lebih simpel-simpel. Nah, ya, ada lagi yang mau tanyakan teman-teman terkait masalah keuangan nih. Nah, ada juga terkait Excel yang tadi disampaikan. Kalau yang belum bisa download, boleh nanti japri ke saya aja, ya. Nomornya akan saya kirim di sini di chat. Nanti biasanya kalau sudah download tapi nggak bisa diedit, nanti ada klik di atasnya enable editing, ya. Jadi biar nanti file itu bisa di download. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Penggunaan produk untuk pribadi dihitung sesuai harga katalog atau setelah diskon, ya bisa, ya. Ya bisa dibuka link. Oke. Untuk reward ada aturan dari pusat yang akan diberikan untuk tim di bawah kita. Yang untuk reward itu biasanya nanti Ibu bisa koordinasi dengan leadernya, ya, atau mungkin nanti dengan SBD-nya yang akan lebih paham mengenai aturan-aturan reward-reward yang dari perusahaan. Oke, apabila tidak ada, ya semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau memang belum paham, secara mungkin secara apa ya, mungkin belum paham banget lah, ya teman-teman bisa nanti saksikan lagi di
rekaman Zoom-nya yang akan di-share sama Kak Yusti di H+1 ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar lagi hal-hal yang memang belum kita ketahui secara maksimal nih. Saya kayaknya laporan keuangan clear banget sih gitu kan. Kenapa nggak pernah apa kalau misalnya bahasa akuntansi itu seimbang ya, balance. Nah, teman-teman harus belajar literasi keuangan ya. Teman-teman nanti adalah sebagai pembisnis nih harus tahu nih laporan-laporan keuangan ya, penerimaan tadi, pengeluarannya apa aja semua harus dicatat, dan juga laporan laba rugi. Nah, itu kita harus tahu nih. Oh, berarti selama ini saya terlalu banyak pengeluaran A. Nah, teman-teman harus diperbaiki lagi untuk bulan depannya agar terjadi peningkatan ya. Nanti sebenarnya kalaupun nanti masih panjang, tapi kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Untuk selanjutnya kayak saya mungkin akan bahas di kegiatan lainnya, dan nanti untuk selanjutnya saya akan memberikan materi tentang update stok. Ya, untuk teman-teman yang mungkin terkendala dengan stok, berapa sih stok yang harus kita siapkan. Nah, nanti sebenarnya keuangan ini berkaitan dengan stok nih, ya. Tadinya mau digabung dalam satu satu materi, tapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi di pertemuan selanjutnya, ya insya Allah saya juga lagi meramu lagi tentang template-nya. Ya, nanti teman-teman bisa gunakan. Nanti teman-teman akan mengetahui nih berapa sih buffer stock yang harus teman-teman miliki, berapa sih reorder point. Jadi pada saat batas ambang, misalkan teman-teman misalkan harus stok itu 100 nih. Nah, pada saat berapakah teman-teman harus melakukan order lagi? Ya, jadi jangan sampai benar-benar dan nol baru order. No, jangan. Ya, nanti akan karena namanya kita penjualan berbisnis ini berkaitan dengan supply dan demand. Nah, terkadang permintaannya tinggi, demand-nya tinggi, supply-nya nggak bisa nih. Nah, kadang-kadang ini harus kita antisipasi ya. Misalkan kita lagi produk-produk apa yang lagi tinggi, misalkan nih Gomilku. Nah, Gomilku kan penjualan kita lagi bagus nih. Nah, teman-teman demand-nya lagi tinggi nih, tapi ternyata stoknya ini menipis. Sedangkan teman-teman order ke leader, nah stok di leader pun jadi lagi kosong. Dia harus lagi order lagi ke pusat, sedangkan dari pusat ke leader itu butuhkan waktu. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai nanti eh, ketika ada demand yang tinggi, kita kehabisan stok. Nah, ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita mengelola stok, bagaimana kita buffer stok kita berapa sih angkanya, terus reorder point kita berapa sih, pada saat angka berapakah kita baru bisa mulai stok lagi. Nah, nanti dari stok itu kita akan berpengaruh pada keuangan kita. Ya, seperti itu. Dan nanti setelah teman-teman belajar produk, masukin tuh nanti produk apa aja sih yang teman-teman beli, masukin. Oh, ada penambahan produk nih ya di update stok tersebut. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan kembalikan ke Kak Yusti. Apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa nanti japri atau mungkin di kesempatan lainnya saat kita bertemu kembali. Ya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, karena mungkin secara ini adalah kalau ada salah, mungkin salah datangnya dari saya. Kalau ada pembenaran, semua insya Allah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya akhiri dengan ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Coach Ihsan. Wah, Masya Allah banget ya Bapak Ibu ya. Izin nih, Semua yang Coach. telah diberikan benar-benar bermanfaat banget. Gimana caranya kita bisa mengelola keuangan, terutama keuangan bisnis ya. Yang dimana keuangan bisnis sama keuangan pribadi itu harus benar-benar terpisah. Karena kalau misalnya disatuin, kita tidak akan bisa tahu itu, tahu rincian keuangannya, terus tahu ini keuangan bisnisnya itu untuk apa, dan pengeluarannya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Alhamdulillah telah selesai Zoom meeting kita hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Coach Ihsan. Alhamdulillah. Banyak Coach Ihsan. Sama-sama Kakak Yusti. Oke, baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk mengisi link absensi yang telah dikirim ya di kolom chatnya. Kemudian untuk rekamannya bagaimana Kak? Rekamannya itu seperti biasa, kita kirimkan langsung melalui Telegram ya. Kita kirimkan melalui Telegram, biasanya
H+1 setelah Zoom timing ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah absen atau nuhun sami. Bapak Ibu, sebelum kita live dari Zoom training hari ini, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama dulu yuk. Berikan senyuman yang paling manis ya. Oke, sudah ready semua? Oke. Hitungan 1, 2, 3, senyum semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. izin live, Gusti.